Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan perut Ustadz Maulana mengeluarkan ular hitam mengerikan. Oke, sebelum lanjut videonya, silahkan tuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, seperti apakah kisah Ustadz Maulana ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jarum jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari ketika Ustadz Maulana bersiap untuk melaksanakan sholat tahajud, rutinitas yang tak pernah ia tinggalkan selama puluhan tahun terakhir. Setelah berwudhu, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan di bagian perutnya. Astagfirullah, gumamnya pelan sambil mengusap bagian perut yang terasa tak nyaman. Ia berpikir mungkin ini hanya masuk angin biasa, mengingat kemarin seharian ia mengisi pengajian di berbagai tempat tanpa istirahat yang cukup. Rasa sakit itu perlahan menjalar, semakin intens. Ustadz Maulana mencoba untuk tetap tenang dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa ia baca saat merasa tidak enak badan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengulang-ulang bacaan doa kesembuhan. Namun, rasa sakit itu justru semakin menjadi. Keringat dingin mulai membasahi keningnya, dan tubuhnya mulai gemetar. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu, bisiknya sambil memegang dinding kamar mandi, mencoba menahan rasa sakit yang kini terkonsentrasi di area pusarnya. Abah tidak apa-apa, terdengar suara Umi Hasanah, istrinya, dari balik pintu kamar mandi. Rupanya suara rintihan tertahan Ustadz Maulana membangunkan istrinya yang memang memiliki tidur ringan. Umi, tolong. Hanya itu yang bisa diucapkan Ustadz Maulana sebelum tubuhnya merosot ke lantai kamar mandi. Umi Hasanah yang panik segera membuka pintu kamar mandi dan mendapati suaminya terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Astagfirullah. Abah kenapa? Ya Allah. Umi Hasanah bergegas membantu suaminya berdiri dan membimbingnya ke tempat tidur. Namun, baru beberapa langkah, Ustadz Maulana kembali terduduk, kali ini di atas sajadah yang masih terbentang di lantai kamar. Umi, ada yang aneh. Ustadz Maulana berbisik lemah, tangannya tak lepas memegangi bagian pusar. Dan kemudian, sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Dari balik baju koko putihnya, tepat di bagian pusar, muncul tonjolan kecil yang bergerak-gerak. Umi Hasanah yang menyaksikan hal tersebut membeku di tempatnya. Dengan mata terbelalak, ia melihat tonjolan itu semakin membesar. La ilaha illallah. Ustadz Maulana terus berzikir, mencoba tetap tenang meski seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dan dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, sesuatu menyembul keluar dari pusarnya, seekor ular hitam sepanjang kira-kira 30 cm. Umi Hasanah menjerit tertahan, refleks mundur beberapa langkah. Ular hitam itu meliuk pelan di atas sajadah sebelum akhirnya menghilang secara misterius, seolah-olah lenyap di telan udara malam. Abah, ya Allah, apa yang terjadi? Umi Hasanah berlari menghampiri suaminya yang kini terbaring lemah, namun masih terus berzikir. Suara jeritan tertahannya membangunkan Ahmad dan Fatimah, anak-anak mereka yang tidur di kamar sebelah. Umi, ada apa? Ahmad, si sulung yang berusia 15 tahun, muncul di ambang pintu dengan wajah mengantuk. Namun rasa kantuknya langsung hilang melihat kondisi ayahnya. Ahmad, cepat telepon Pak Haji Ramli sebelah. Abah sakit. Umi Hasanah mencoba untuk tetap tegar meski air matanya sudah mengalir deras. Fatimah yang baru berusia 12 tahun hanya bisa menangis ketakutan di ambang pintu melihat kondisi ayahnya. Malam yang seharusnya penuh kehusyukan tahajud itu berubah menjadi malam yang mencekam. Tak ada yang bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Satu-satunya yang mereka yakini hanyalah, ini bukanlah kejadian biasa, dan mungkin hanya awal dari serangkaian ujian yang akan mereka hadapi. Di tengah kepanikan itu, Ustadz Maulana masih terus berzikir, bibirnya tak henti mengucap asma Allah. Sementara tetangga mulai berdatangan setelah mendengar keributan dari rumah sang ustadz yang biasanya selalu tenang di tengah malam. Berita tentang kejadian aneh di kediaman Ustadz Maulana menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kompleks perumahan. Pak Haji Ramli, tetangga sebelah rumah yang pertama kali dihubungi, langsung bergegas datang masih mengenakan sarung dan peci putihnya. Astagfirullah, benarkah yang diceritakan Ahmad tadi? Tanya Pak Haji Ramli begitu memasuki kamar Ustadz Maulana. Ia mendapati sang ustadz terbaring lemah di tempat tidur, sementara Umi Hasanah masih terisak di sampingnya. Iya, Pak Haji, jawab Umi Hasanah dengan suara bergetar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Ular itu keluar dari pusar Abah. Mendengar cerita itu, istri Pak Haji Ramli yang ikut datang langsung lemas dan hampir pingsan. Astagfirullah. Ya Allah, bagaimana bisa? Ia terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Tak berapa lama, rumah Ustadz Maulana dipenuhi tetangga. Beberapa ibu-ibu membawakan air putih dan teh hangat, sementara bapak-bapak berkumpul di ruang tamu mendiskusikan kejadian tersebut. Ahmad dan Fatimah duduk di sudut ruangan, masih syok dengan apa yang mereka saksikan. Fatimah, sudah, nak jangan menangis terus, hibur Bu Aminah, tetangga yang biasa mengaji dengan Umi Hasanah. Namun Fatimah masih terisak, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Tapi Bu, Abah. Fatimah tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Di ruang tamu, suara-suara berbisik mulai terdengar. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, kata Pak Suryo, ketua RT yang baru saja tiba. Apa perlu kita panggil ambulans? Tapi ini bukan penyakit biasa, Pak RT, sahut Pak Haji Ramli. Saya sudah hidup puluhan tahun, baru kali ini mendengar ada kejadian seperti ini. Sementara itu, di kamar Ustadz Maulana, kondisi sang Ustadz mulai membaik meski masih lemah. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Umi, tolong ambilkan air zam-zam yang ada di lemari. Umi Hasanah bergegas mengambil air zam-zam yang mereka simpan dari ibadah umrah tahun lalu. Dengan tangan gemetar, ia membantu suaminya minum. Umi jangan takut, Ustadz Maulana mencoba menenangkan istrinya. Ini semua ujian dari Allah. Kita hadapi dengan sabar. Di luar kamar, smartphone mulai berdering. Pesan-pesan di grup WhatsApp dan media sosial mulai ramai membicarakan kejadian ini. Beberapa jamaah pengajian Ustadz Maulana yang mendengar kabar tersebut mulai berdatangan, membuat rumah semakin penuh. Subhanallah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ustadz kita? Bisik seorang jamaah. Ini pasti cobaan berat, jawab yang lain. Beliau orang baik, tidak mungkin ini azab. Menjelang subuh, rumah Ustadz Maulana masih ramai. Umi Hasanah yang masih syok mencoba tetap tegar menyambut tamu-tamu yang terus berdatangan. Ahmad mengambil alih tugas membukakan pintu dan mempersilakan tamu, sementara Fatimah membantu memberikan minum. Umi, istirahat saja dulu, kata Ahmad kepada ibunya. Biar saya dan Fatimah yang urus tamu-tamu. Umi Hasanah mengangguk lemah. Ia kembali ke kamar, di mana Ustadz Maulana sudah tertidur setelah membaca ayat kursi berulang kali. Air matanya kembali menetes melihat wajah damai suaminya yang terlelap. Bertanya-tanya dalam hati ujian apa lagi yang akan mereka hadapi setelah ini. Matahari baru saja terbenam ketika Ustadz Maulana menyelesaikan sholat maghrib berjamaah di musola rumahnya. Sudah 24 jam berlalu sejak kejadian aneh itu, namun kekhawatiran masih menyelimuti keluarganya. Ahmad dan Fatimah tak bersekolah hari ini, memilih untuk menjaga ayah mereka. Abah yakin tidak mau ke rumah sakit? Tanya Umi Hasanah untuk kesekian kalinya, sambil membereskan sajadah. Tidak, Umi. Alhamdulillah Abah sudah merasa lebih baik, kata-kata Ustadz Maulana terputus. Wajahnya mendadak memucat. Ya Allah, rasa itu datang lagi. Umi Hasanah membeku. Ahmad yang sedang membaca Al-Quran di sudut ruangan langsung menutup mushafnya. Fatimah yang baru saja hendak ke dapur, berhenti di tengah langkahnya. La ilaha illallah. Ustadz Maulana mulai berzikir, keringat dingin membasahi keningnya. Sama seperti malam sebelumnya, rasa sakit itu berpusat di area pusarnya. Ahmad, cepat panggil Pak Haji Ramli, perintah Umi Hasanah panik. Namun sebelum Ahmad mencapai pintu, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi. Dari balik baju koko putih Ustadz Maulana, tepat di bagian pusar, muncul tonjolan kecil. Kali ini, ular yang keluar lebih kecil dari yang kemarin. Mungkin hanya sepanjang 20 cm. Ular hitam itu meliuk sebentar di atas sajadah sebelum menghilang secara misterius, sama seperti kejadian sebelumnya. Innalillahi. Umi Hasanah terduduk lemas. Fatimah berlari memeluk ibunya, tangisnya pecah. Abah, kenapa bisa begini lagi? Isak Fatimah. Ustadz Maulana, masih dengan nafas terengah, mencoba tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, nak. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Berita tentang kejadian kedua ini menyebar lebih cepat dari yang pertama. Dalam hitungan menit, rumah kembali dipenuhi tetangga dan jamaah. Kali ini, beberapa orang bahkan membawa kamera ponsel, berharap bisa mendokumentasikan kejadian tersebut. Tolong jangan difoto, pinta Umi Hasanah lemah. Ini ujian keluarga kami.
Mohon pengertiannya. Hari-hari berikutnya, kejadian yang sama terus berulang. Selalu di waktu yang sama, setelah maghrib. Ular yang keluar semakin hari semakin kecil ukurannya. Pada hari ketiga, panjangnya sekitar 15 cm. Hari keempat, 12 cm. Hari kelima, 10 cm. Hari keenam, 8 cm. Dan pada hari ketujuh, ular yang keluar hanya sepanjang 5 cm. Setiap kali kejadian itu berulang, Ustadz Maulana tidak pernah kehilangan kehusyukan zikirnya. Ia tetap memimpin sholat berjamaah, tetap membaca Al-Quran, dan bahkan tetap memberikan tausiah singkat kepada keluarga dan tetangga yang setia menemani. Allah sedang menguji kesabaran kita, kata Ustadz Maulana di hari ketujuh, setelah ular terakhir menghilang. Yang penting kita tidak kehilangan keyakinan kepadanya. Umi Hasanah, yang selama 7 hari nyaris tidak tidur karena khawatir, hanya bisa mengamini ucapan suaminya. Ahmad dan Fatimah, meski masih ketakutan, mulai belajar mengambil hikmah dari ujian yang menimpa ayah mereka. Tapi Abah, tanya Ahmad pada malam ketujuh, kenapa harus ular? Dan kenapa selalu di waktu yang sama? Ustadz Maulana mengusap kepala putranya dengan lembut. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Nah, mungkin ada yang perlu kita perbaiki, atau ada yang perlu kita pahami. Yang penting, kita hadapi semua ini dengan sabar dan tawakal. Di tengah hiruk-pikuk perbincangan warga tentang kejadian aneh yang menimpa Ustadz Maulana, banyak yang kemudian mengingat kembali sosok beliau yang selama ini mereka kenal. Ustadz Maulana bukanlah pendakwah biasa. Namanya dikenal luas di berbagai wilayah, dan ceramahnya selalu ditunggu oleh ribuan jamaah. Saya ingat pertama kali Ustadz Maulana pindah ke sini, kenang Pak Haji Ramli dalam obrolan dengan beberapa tetangga di teras rumahnya. Beliau datang dengan sepeda motor tua, tapi senyumnya selalu memancar. Tak ada yang menyangka kalau sekarang beliau jadi pendakwah sebesar ini. Bu Aminah, yang sudah belasan tahun menjadi tetangga, mengangguk setuju. Waktu anak saya sakit keras dulu, Ustadz yang membantu biaya rumah sakit. Bahkan beliau tidak mau disebut-sebut soal bantuan itu. Baru ketika saya tidak sengaja melihat slip transfer di rumah sakit, saya tahu kalau beliau yang membantu. Kisah-kisah tentang kebaikan Ustadz Maulana memang tak terhitung. Setiap hari Jumat, rumahnya selalu ramai dikunjungi para peminta sedekah. Tak pernah satupun pulang dengan tangan kosong. Bahkan ketika kondisi keuangannya sedang sulit, Ustadz Maulana rela menjual motor kesayangannya untuk membantu tetangga yang terlilit hutang. Yang membuat saya kagum, tambah Pak Suryo, sang ketua RT, beliau tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan dengan orang yang berbeda keyakinan sekalipun, Ustadz tetap membantu. Ingat tidak waktu kebakaran di rumah Pak Cahyono? Ustadz yang pertama kali membantu mencarikan kontrakan sementara. Di pesantren yang ia dirikan, banyak santri yang belajar tanpa biaya. Kalau niatnya mencari ilmu, insya Allah yang akan mencukupkan rezeki. Begitu kata-kata yang sering diulang Ustadz Maulana. Tak jarang beliau sendiri yang menanggung biaya makan dan keperluan para santri. Tapi yang paling berkesan buat saya, ujar Bu Rosita, istri Pak RT, adalah ketika beliau menolak tawaran untuk pindah ke perumahan elit. Padahal waktu itu honor ceramahnya sudah besar. Tapi beliau bilang lebih nyaman di sini, dekat dengan jamaah yang sudah seperti keluarga. Kesederhanaan Ustadz Maulana memang menjadi teladan. Meski penghasilannya sebagai pendakwah terbilang besar, rumahnya tetap sederhana. Di masjid tempat Ustadz Maulana biasa mengisi pengajian rutin, para jamaah berkumpul untuk mendoakan kesembuhan beliau. Mereka mengingat bagaimana sang Ustadz tak pernah absen mengisi pengajian, bahkan ketika sedang sakit. Ceramahnya selalu menyejukkan, penuh hikmah, dan mudah dipahami. Saya masih ingat kata-kata beliau, ujar salah seorang jamaah. Ujian terberat adalah ketika kita merasa sudah dekat dengan Allah, tapi kemudian Allah menguji keikhlasan kita. Mungkin ini yang sedang dialami Ustadz sekarang. Sementara itu, di rumahnya, Ustadz Maulana tetap menjalankan rutinitas ibadahnya seperti biasa. Setelah kejadian ular itu, ia justru menambah waktu tahajudnya. Tak jarang terdengar isak tangisnya saat bermunajat di tengah malam. Abah tidak apa-apa? Tanya Umi Hasanah suatu malam, mendapati suaminya masih bersujud lama setelah tahajud. Alhamdulillah, Umi, jawab Ustadz Maulana sambil tersenyum. Justru dengan ujian ini, Abah merasa Allah sedang ingin mendekatkan diri dengan Abah. Mungkin selama ini ada yang kurang dalam ibadah Abah. Sikap tawadu dan kesabaran Ustadz Maulana dalam menghadapi ujian ini justru semakin menguatkan citra beliau di mata masyarakat. Tak ada keluhan, tak ada rasa putus asa.
Yang ada hanya ketawakalan dan keyakinan bahwa semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Warung kopi Pak Mahmud yang terletak tak jauh dari rumah Ustadz Maulana menjadi tempat berkumpulnya warga untuk membicarakan kejadian aneh yang menimpa sang Ustadz. Berbagai spekulasi bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang terdengar mustahil. Naudzubillah min zalik, Pak Haji Ramli mengawali pembicaraan sore itu. Sudah 7 hari kejadian ini berlangsung. Ada yang bilang ini azab, tapi masa ia orang sebaik Ustadz Maulana kena azab? Pak Mahmud yang sedang menuangkan kopi panas menimpali. Saya malah dengar ada yang bilang ini santet. Katanya ada yang iri dengan kesuksesan Ustadz sebagai pendakwah. Astagfirullah, jangan mudah menuduh, potong Pak Suryo. Tapi memang aneh ya. Kalau sakit biasa kan tidak mungkin keluar ular dari pusar. Apalagi tepat 7 hari berturut-turut. Di pojok warung, beberapa pemuda yang biasa mengikuti pengajian Ustadz Maulana juga terlibat diskusi serius. Saya browsing di internet, kata salah seorang dari mereka. Tidak pernah ada kasus seperti ini sebelumnya. Paling yang ada cuma hoax atau cerita karangan. Tapi ini bukan hoax, sahut yang lain. Kita semua melihatnya sendiri. Bahkan ada yang sempat merekam videonya, meski Umi Hasanah melarang untuk disebarkan. Sementara itu, di pengajian ibu-ibu yang biasa dipimpin Umi Hasanah, spekulasi lain bermunculan. Mungkin ini ujian dari Allah, kata Bu Aminah. Seperti ujiannya Nabi Ayub, alaihi salam. Iya, Bu. Tapi kenapa harus ular? Tanya Bu Rosita. Dan kenapa harus dari pusar? Sungguh membingungkan. Yang pasti, Bu Aminah melanjutkan, tidak mungkin ini azab. Kita semua tahu bagaimana Ustadz Maulana. Beliau orang yang sangat taat beribadah, selalu berbuat baik kepada siapa saja. Berita tentang kejadian ini mulai menyebar keluar kompleks perumahan. Media lokal mulai berdatangan, ingin meliput langsung. Namun keluarga Ustadz Maulana dengan sopan menolak untuk diwawancarai. Maaf, kami tidak ingin ini jadi tontonan, kata Ahmad kepada seorang wartawan yang mencoba mewawancarainya di depan rumah. Ini ujian untuk keluarga kami. Mohon doanya saja. Di masjid tempat Ustadz Maulana biasa menjadi imam, jamaah sholat berkurang. Beberapa mengaku takut kejadian serupa bisa menular. Meski hal itu terdengar tidak masuk akal, ketakutan tetap menyelimuti sebagian warga. Padahal Ustadz Maulana sendiri tetap tenang menghadapinya, komentar Pak Haji Ramli. Beliau masih tetap memimpin sholat berjamaah di rumahnya. Masih tetap memberikan tausiah meski dalam kondisi seperti ini. Suatu sore, ketika spekulasi-spekulasi itu semakin liar, Ustadz Maulana akhirnya angkat bicara setelah sholat asyar berjamaah di rumahnya. Saudara-saudaraku, beliau memulai dengan suara lemah namun mantap. Janganlah kita terlalu sibuk menerka-nerka apa yang terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kalau ini ujian dari Allah, kita hadapi dengan sabar. Kalau ini gangguan dari manusia atau jin, kita mohon perlindungan Allah. Yang penting, jangan sampai kejadian ini membuat kita saling mencurigai. Kata-kata itu membuat hadirin terdiam. Beberapa terlihat menunduk, mungkin merasa malu karena telah terlalu jauh berspekulasi. Yang lain mengangguk-angguk setuju, kagum dengan kebijaksanaan sang Ustadz bahkan dalam kondisi seperti ini. Yang saya khawatirkan, lanjut Ustadz Maulana, adalah bagaimana kejadian ini bisa memecah belah ukhuwah kita. Tolong jangan ada yang saling menuduh. Jangan ada yang merasa paling tahu. Mari kita hadapi ini bersama-sama dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Setelah kejadian berulang selama 7 hari, akhirnya Umi Hasanah berhasil membujuk Ustadz Maulana untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Pagi itu, diantar oleh Ahmad dan Pak Haji Ramli, mereka mendatangi rumah sakit Islam terbesar di kota mereka. Bismillah, ucap Ustadz Maulana saat memasuki ruang praktik Dr. Hasan, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang juga dikenal sebagai dokter senior di rumah sakit tersebut. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Ustadz? Tanya Dr. Hasan sambil membetulkan kacamatanya. Beliau sudah mendengar desas-desus tentang kejadian aneh yang menimpa Ustadz Maulana, tapi sebagai seorang profesional, ia ingin mendengar langsung dari pasiennya. Umi Hasanah yang menceritakan kronologi kejadian tersebut, sementara Ustadz Maulana hanya mengangguk membenarkan. Dr. Hasan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengernyitkan dahi. Subhanallah. Gumam Dr. Hasan setelah mendengar cerita lengkapnya. Mari kita periksa dulu, Ustadz. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan teliti. Tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, semuanya normal.
Dokter Hasan kemudian memeriksa area pusar Ustadz Maulana dengan sangat hati-hati. Aneh, kata Dokter Hasan. Tidak ada tanda-tanda luka atau bekas luka di sekitar pusar. Padahal menurut cerita Umi, ular keluar dari sini. Benar, Dok, jawab Umi Hasanah. Saya melihatnya sendiri. Dokter Hasan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Röntgen, USG, dan CT scan sekalian. Sepanjang hari itu, Ustadz Maulana menjalani berbagai pemeriksaan. Para petugas medis yang menanganinya pun tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka. Beberapa bahkan diam-diam mengambil foto Ustadz Maulana dengan ponsel mereka. Tolong jaga privasi pasien, tegur Dokter Hasan ketika melihat hal tersebut. Menjelang asyar, semua hasil pemeriksaan sudah terkumpul di meja Dokter Hasan. Dengan teliti ia mempelajari setiap lembar hasil tes, sesekali membandingkan dengan data-data medis lainnya. Wallahi, Ustadz, kata Dokter Hasan akhirnya. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang normal. Bahkan bisa dibilang, kesehatan Ustadz sangat baik untuk usia Ustadz sekarang. Maksud dokter? Tanya Umi Hasanah bingung. Tidak ada kelainan apapun di organ dalam. Tidak ada luka, tidak ada tumor, tidak ada apapun yang tidak normal. Secara medis, Ustadz sehat walafiat. Ruangan itu hening sejenak. Dokter Hasan melepas kacamatanya dan mengusap wajahnya yang terlihat lelah. Saya sudah praktik selama 30 tahun, lanjutnya. Tapi baru kali ini saya menemui kasus seperti ini. Secara medis, tidak mungkin ada ular yang bisa keluar dari pusar tanpa meninggalkan bekas luka atau kerusakan organ dalam. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Dok? Tanya Pak Haji Ramli yang sejak tadi dia mendengarkan. Dokter Hasan terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin ini di luar ranah medis, Ustadz. Saya sarankan untuk mencari pertolongan lain. Maksud dokter, paranormal? Tanya Ahmad spontan. Astagfirullah, bukan, jawab Dokter Hasan cepat. Maksud saya, mungkin Ustadz perlu menemui ahli agama yang lebih dalam ilmunya. Kiai atau ulama yang ahli dalam masalah-masalah seperti ini. Ustadz Maulana tersenyum mendengar saran itu. Jazakallahu khairan, Dok. Terima kasih atas bantuan dan sarannya. Dalam perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi Ustadz Maulana dan keluarga diliputi keheningan. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ummi, kata Ustadz Maulana memecah keheningan. Sepertinya kita memang harus mencari pertolongan lain. Ummi masih ingat Kiai Rohim. Kiai Rohim tiba di kediaman Ustadz Maulana menjelang waktu maghrib. Sosoknya yang berwibawa dengan jubah putih dan surban hijau membuat para tetangga yang berkumpul di sekitar rumah spontan memberi jalan. Di belakangnya, 2 orang santri senior membawa tas berisi perlengkapan ruqyah. Assalamualaikum, sapa Kiai Rohim dengan suara yang dalam dan tenang. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Maulana yang langsung bergegas menyambut tamunya. Keduanya berpelukan erat. Maaf merepotkan Kiai sampai jauh-jauh datang ke sini, kata Ustadz Maulana. Kiai Rohim tersenyum. Tidak ada yang merepotkan, Maulana. Ini tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling menolong. Setelah berbincang sejenak dan mendengarkan detail kejadian dari Ustadz Maulana dan keluarganya, Kiai Rohim meminta ruangan untuk dipersiapkan. Semua perabotan disingkirkan, hanya menyisakan sajadah di tengah ruangan. Yang di luar ruangan ini, sebaiknya hanya membaca Al-Fatihah dan shalawat saja, pesan Kiai Rohim kepada para tetangga yang berkumpul. Dan tolong, jangan ada yang merekam. Di dalam ruangan, Kiai Rohim mulai mempersiapkan proses ruqyah. Air zam-zam dan minyak zaitun yang dibawa santrinya diletakkan di samping sajadah. Ustadz Maulana diminta berbaring di atas sajadah, sementara keluarganya duduk di sudut ruangan. Bismillah, Kiai Rohim memulai dengan membaca ayat kursi. Suaranya yang dalam menggetarkan hati setiap orang yang mendengar. Para santri di belakangnya mengamini setiap doa yang dibaca. Ketika bacaan sampai pada ayat-ayat ruqyah, tubuh Ustadz Maulana mulai bereaksi. Keringat dingin membasahi keningnya, dan tubuhnya mulai gemetar. La haula wala quwata illa billah, bisik Kiai Rohim sambil meletakkan tangannya di kepala Ustadz Maulana. Tiba-tiba, Ustadz Maulana mengerang kesakitan. Tubuhnya mengejang, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Jangan ganggu dia, teriak suara asing itu. Dia milik kami. Umi Hasanah dan anak-anaknya terkesiap kaget, tapi Kiai Rohim tetap tenang. Ia mengisyaratkan kepada santrinya untuk memperkeras bacaan ayat-ayat ruqyah. Siapa yang mengutusmu? Tanya Kiai Rohim dengan tegas.
Hahaha, tanya saja pada tetangganya. Jawab suara itu, membuat semua yang ada di ruangan merinding. Kiai Rohim memperkeras bacaan ayat-ayat ruqyahnya. Air zam-zam dipercikan ke wajah Ustadz Maulana. Tubuh Ustadz Maulana mengejang semakin kuat, kemudian mendadak lemas. Proses ruqyah berlangsung selama hampir 2 jam. Beberapa kali suara asing itu muncul, tapi Kiai Rohim tetap fokus dengan bacaannya. Para tetangga di luar ruangan bisa mendengar jeritan-jeritan mengerikan, membuat mereka semakin khusyuk berdoa. Menjelang akhir sesi ruqyah, Kiai Rohim membacakan ayat-ayat terakhir dengan suara yang semakin tinggi. Tubuh Ustadz Maulana mengejang untuk terakhir kalinya, kemudian terkulai lemas. Alhamdulillah, ucap Kiai Rohim sambil mengusap keringat di keningnya. Fase pertama sudah selesai. Fase pertama? Tanya Umi Hasanah khawatir. Kiai Rohim mengangguk serius. Iya, ini baru permulaan. Saya sudah tahu siapa yang melakukan ini pada Ustadz Maulana. Tapi kita perlu memastikan dulu. Setelah proses ruqyah selesai, Kiai Rohim meminta semua orang keluar dari ruangan kecuali Ustadz Maulana dan keluarga intinya. Wajahnya terlihat sangat serius. Innalillahi, Kiai Rohim memulai pembicaraan. Apa yang terjadi pada Ustadz Maulana ini bukan perkara biasa. Ini adalah perbuatan santet yang sangat kuat. Umi Hasanah menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Ahmad merangkul adiknya Fatimah yang mulai gemetar ketakutan. Dan pelakunya, Kiai Rohim menghela nafas panjang, adalah Pak Somad, tetangga yang tinggal 3 rumah dari sini. Astagfirullah. Ustadz Maulana yang masih lemas terkejut mendengar nama itu. Tidak mungkin, Kiai. Pak Somad itu jamaah saya sendiri. Dia selalu ikut pengajian. Justru itu yang membuat saya semakin yakin, potong Kiai Rohim. Selama proses ruqyah tadi, jin yang merasuki tubuh Ustadz memberikan tanda-tanda yang sangat jelas. Dia menyebut nama Somad berkali-kali dalam bahasa jin yang hanya bisa saya pahami. Kiai Rohim kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dari tasnya. Dan ini saya temukan ini terkubur di depan rumah Ustadz, tepat di bawah pohon mangga. Para santri saya menggalinya tadi saat proses ruqyah berlangsung. Dengan hati-hati, Kiai membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat boneka kecil yang ditusuk dengan jarum, dan beberapa helai rambut yang diikat dengan benang merah. Ya Allah! Umi Hasanah menangis melihat benda-benda itu. Pantas saja setiap malam Abah selalu sakit di bagian perut. Ternyata. Dan lihat ini, Kiai Rohim menunjukkan secari kertas lusuh dari dalam bungkusan. Ada tulisan nama Ustadz Maulana dalam huruf Arab yang ditulis terbalik. Ini salah satu ciri khas santet yang dilakukan Pak Somad. Kiai tahu dari mana kalau ini ciri khas Pak Somad? Tanya Ahmad penasaran. Saya sudah menangani 3 kasus serupa di daerah lain. Semua korbannya mengalami hal yang sama, ular keluar dari tubuh selama 7 hari. Dan setelah diselidiki, semuanya mengarah ke Pak Somad yang ternyata dulu pernah tinggal di daerah-daerah tersebut. Ustadz Maulana terdiam. Ia teringat bagaimana selama ini Pak Somad selalu hadir di pengajiannya, selalu duduk di barisan depan, dan selalu memuji ceramahnya. Siapa sangka di balik semua itu tersimpan niat yang begitu jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Umi Hasanah cemas. Kita harus menghadapi Pak Somad secara langsung, jawab Kiai Rohim tegas. Santet ini tidak akan berhenti sampai pelakunya sendiri yang mencabutnya. Tapi sebelum itu, Kiai Rohim mengeluarkan sebotol air zam-zam yang sudah dibacakan doa-doa khusus. Ustadz harus minum ini 3 kali sehari. Ini untuk perlindungan sementara sampai santet ini benar-benar dicabut. Kita akan menemui Pak Somad malam ini juga? Tanya Ahmad. Tidak, jawab Kiai Rohim. Biar saya yang urus. Saya akan datang ke rumahnya besok pagi bersama 2 orang saksi. Yang penting sekarang, jangan ada yang memberitahu Pak Somad bahwa kita sudah mengetahui perbuatannya. Biarkan dia tidak siap menghadapi konfrontasi ini. Keesokan paginya, Kiai Rohim bersama 2 orang santri seniornya mendatangi rumah Pak Somad. Mereka ditemani oleh Pak Haji Ramli dan Pak RT sebagai saksi. Pak Somad yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya terlihat kaget melihat rombongan ini. Assalamualaikum, sapanya terbata-bata. Wajahnya mendadak pucat. Waalaikumsalam, jawab Kiai Rohim tegas. Pak Somad, bisa kita bicara di dalam? Dengan tangan gemetar, Pak Somad mempersilakan tamunya masuk.
Ruang tamu rumahnya yang sederhana itu dipenuhi dengan figura-figura berisi ayat Al-Quran dan hadits, seolah pemiliknya adalah orang yang sangat religius. Saya langsung saja, kata Kiai Rohim setelah semua duduk. Bapak yang menyantet Ustadz Maulana, benar? Pak Somad tersentak. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Tidak, Kiai. Saya tidak. Jangan berbohong, potong Kiai Rohim sambil mengeluarkan bungkusan hitam yang ditemukan kemarin. Ini buktinya. Dan jin yang merasuki Ustadz Maulana sudah mengaku bahwa bapak yang mengutusnya. Wajah Pak Somad semakin pucat. Tangannya gemetar hebat saat melihat bungkusan itu. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya pertahanannya runtuh. Ia menangis tersedu-sedu. Maafkan saya, Kiai, saya hilaf. Isaknya. Saya iri dengan kesuksesan Ustadz Maulana. Iri? Pak RT yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Bukankah Ustadz Maulana selalu baik kepada Bapak? Bahkan beliau yang membantu biaya pengobatan istri Bapak tahun lalu. Justru itu. Pak Somad risak semakin keras. Saya tidak tahan melihat kebaikannya. Dulu saya juga bermimpi jadi pendakwah. Saya belajar agama bertahun-tahun. Tapi tidak ada yang menghargai saya. Sementara Ustadz Maulana dalam waktu singkat sudah jadi pendakwah terkenal. Astagfirullah. Pak Haji Ramli menggelengkan kepala tidak percaya. Bisnis saya bangkrut, lanjut Pak Somad. Sementara bisnis Ustadz Maulana semakin maju. Setiap hari saya melihat jamaahnya berdatangan, mobilnya keluar masuk kompleks untuk ceramah. Hati saya panas, saya merasa Allah tidak adil. Na'udzubillah, sergah Kiai Rohim. Jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Semua rezeki sudah ada bagiannya masing-masing. Lalu, tanya Pak RT, bagaimana Bapak bisa melakukan santet ini? Pak Somad menunduk dalam-dalam. Setahun yang lalu, saya bertemu dukun di kampung. Dia menawarkan jalan pintas untuk menghancurkan orang yang saya benci. Awalnya saya ragu, tapi kebencian dan iri hati membuat saya gelap mata. Berapa lama Bapak merencanakan semua ini? Tanya Kiai Rohim. 6 bulan. Jawab Pak Somad lirih. Saya belajar ilmu hitam dari dukun itu. Setiap malam Jumat saya melakukan ritual. Saya bahkan mengumpulkan rambut Ustadz Maulana dari masjid setelah beliau berwudu. Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang menyangka, di balik sosok Pak Somad yang terlihat alim dan rajin mengaji, tersimpan kedengkian yang begitu dalam. Padahal, Pak Somad melanjutkan dengan suara bergetar. Setiap kali Ustadz Maulana ceramah tentang bahaya hasad dan iri hati saya seperti ditusuk-tusuk. Tapi saya tetap tidak bisa mengendalikan perasaan ini. Saya sudah dibutakan oleh dengki. Sore itu, Pak Somad didatangkan ke rumah Ustadz Maulana. Di hadapan keluarga korban dan para saksi, ia berlutut memohon maaf. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa malu dan penyesalan. Ustadz, maafkan saya, ucapnya di sela isak tangis. Saya telah berbuat zalim kepada Ustadz dan keluarga. Saya rela dihukum apa saja. Ustadz Maulana yang masih terbaring lemah di tempat tidurnya tersenyum. Saya sudah memaafkan Pak Somad sejak Kiai memberitahu siapa pelakunya. Tapi Ustadz, Pak Somad semakin terisak. Saya sudah membuat Ustadz menderita. Saya bahkan berniat menghancurkan hidup Ustadz. Allah Maha Pengampun, jawab Ustadz Maulana lembut. Yang terpenting sekarang adalah Pak Somad bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Kiai Rohim yang memimpin proses ini kemudian mengeluarkan perlengkapan untuk mencabut santet. Pak Somad, sekarang Bapak harus mencabut semua ilmu hitam yang telah Bapak gunakan. Prosesnya tidak akan mudah, tapi ini harus dilakukan. Selama 1 jam penuh, Pak Somad dipandu untuk membaca doa-doa pembatal sihir. Tubuhnya berkali-kali mengejang, terkadang berteriak kesakitan, tapi ia bertahan. Di sudut ruangan, Umi Hasanah dan anak-anaknya tak kuasa menahan tangis melihat proses itu. Alhamdulillah, ucap Kiai Rohim setelah proses selesai. Santet sudah dicabut. Sekarang, sebagai bagian dari tobat, Pak Somad harus berjanji 3 hal. Apa saja? Kiai, saya siap, jawab Pak Somad lemah. Pertama, bertobat nasuha dan tidak akan mendekati ilmu hitam lagi dalam bentuk apapun. Kedua, membakar semua jimat dan benda-benda sihir yang masih Bapak miliki. Ketiga, rajin ke masjid dan memperdalam ilmu agama dengan niat yang lurus.
Pak Somad mengangguk mantap. Saya berjanji, Kiai. Demi Allah, saya berjanji. Satu lagi, tambah Ustadz Maulana. Mulai besok, saya minta Pak Somad ikut membantu mengajar anak-anak mengaji di pesantren saya. Semua yang hadir terkejut mendengar permintaan itu, tak terkecuali Pak Somad sendiri. Tapi Ustadz, ucapnya terbata-bata. Saya tidak pantas. Justru ini yang Pak Somad butuhkan, potong Ustadz Maulana. Bukankah Bapak tadi bilang bermimpi jadi pendakwah? Mari kita wujudkan dengan cara yang benar. Saya akan membimbing Bapak. Air mata Pak Somad kembali mengalir. Kali ini air mata haru dan syukur. Terima kasih, Ustadz, terima kasih. Sejak hari itu, perubahan besar terjadi dalam hidup Pak Somad. Ia menjadi orang pertama yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Setiap sore, ia mengajar anak-anak mengaji dengan sabar dan telaten. Sosoknya yang dulu selalu diliputi kedengkian kini memancarkan kedamaian. Alhamdulillah, kata Ustadz Maulana suatu hari kepada istrinya. Allah telah memberi hidayah kepada Pak Somad melalui ujian yang menimpa kita. Tapi Abah, tanya Umi Hasanah, apa Abah tidak takut Pak Somad akan mengulangi perbuatannya? Ustadz Maulana tersenyum. Tidak, Umi. Mata hati seseorang yang sudah tersentuh hidayah Allah tidak akan mudah dibutakan lagi oleh hasad dan dengki. Yang perlu kita lakukan adalah terus mendoakan dan membimbingnya. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki dan selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.